Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eva Kayandri dengan NIM 2310921008. Pada kali ini saya akan membuat video pengerjaan SBMM dari materi yang telah diajarkan di kelas dan sebagai tugas UAS saya di rekayasa donasi kelas B. Otomatis kita pencet file, lalu kita new, pencet lembaran barunya, lalu kita pencet project. Di project ini kita pencet default. Pada default itu ada ID label, subcatchment, dan not links. Di ID label itu di rain gauge kita ganti jadi rain, subcatchmentnya S, junctionnya itu J, outfallnya itu out, dividersnya div, storage unitnya SU, conduitnya C, pumps to P, regulator reg, dan ID incrementnya 1. Jadi subcatchmentnya di area itu 4947 dengan width 671. Di persen slope itu 0,001, persen imperve-nya 70, dan end imperve-nya 0,012. Ini 0,15, 1,27, 2,54, 65,9, dan infiltration model itu curve number seperti ini. Lalu kita oke kan. Di node links-nya itu node infer itu 6, node mic itu 1,83, conduit length-nya 54,4. Terus untuk conduit geometry itu kita pakai trapezoidal sehingga maksimum height itu 1,83 dan bottom width itu 0,5. Kita oke kan. Conduit route-nya itu 0,12, follow unit itu LPS, link offset depth, dan routing method itu steady flow. Lalu force main equation itu menggunakan Darcy Weisbach batch. Lalu kita oke kan. Lalu selanjutnya itu kita pencet tools to map display. Di subcatchment ini diagonal 5. Lalu di linknya itu kita Indes ini kita ganti jadi 3. Ini kita ganti jadi 5. Lalu di linksnya itu link size-nya itu 1. Di Indes ini 5. Di linksnya itu 1. Di labelnya itu 100. Di annotation ini kita centang di subcatch, node, link, terus dan link. Terus di simbol ini kita pencet ini, centang ini keduanya. Lalu di simbol di flow arrow-nya itu fillet, di flow arrow itu fillet, elevation ini 7, sini fillet, ini 100. Lalu backgroundnya tetap kasih putih. Lalu kita oke kan. Lalu selanjutnya itu di pencet di view dimension itu, di view itu kita memakai auto size saja, terus kita oke kan. Lalu kita lalu kita pencet view, auto size, dan oke, terus di project, pencet view lagi, backdrop, kita pencet load, terus kita cari backdrop yang kita inginkan, backdrop image file, terus kita cari ini lokasi 2 ini. Kita oke kan. Terus untuk work coordinate optional itu kita langsung oke kan saja. Eh, Baiklah, selanjutnya kita akan menggambar sketchnya. Kita akan menggambar di sini, di sini, 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 ini, lalu di sini. Ini setelah kita gambarkan sketchnya,
Lalu kita gambarkan junctionnya. Junction itu kita buat di sini. Kita buat di junction satunya tuh di sini. Sini. Junction 2-nya di sini. Junction 3-nya di sini. Junction 4-nya di sini. Junction 5-nya di sini. Kita buat di sini. Terus junction 6-nya kita buat di sini. Terus junction 7-nya kita junction 7-nya kita bikin di sini. Lalu junction 8-nya kita bikin di sini. Setelah bikin junctionnya kita pencet outfall-nya. Outfall kita letakkan di sini. Lalu setelah itu kita pencet conduitnya. Buat conduit dari junction 1 ke junction 2. Junction 2 ke junction 3. Junction 3 ke junction 4. Junction 4 ke junction 5. Junction 5 ke junction 6. Junction 6 ke junction 8. Junction 4 ke junction 8. Lalu junction 6 ke outfall. Oke, setelah itu kalau kita akan buat rain gauge kita tambah. Saya akan letakkan rain gauge-nya di sekitaran sini. Setelah itu setelah buat rain gauge kita akan membuat di segmen satu ini. Kita setting di segmen satu ini, di rain gauge-nya kita ganti rain 1. Terus sini di segmen 2 kita ganti juga. Ini rain 1. Oke. Terus kita tarik juga. Selanjutnya kita akan buat itunya time series-nya. Ini kita mulai dari data yang diajarkan di kelas. Terus kita buat ini namanya time series 1. Untuk waktunya itu 0, 1, ini 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, sini 0, ini 54,3, 10, terus ini 32,3, terus 26,110, lalu 21,553. Terus yang kelima itu 18,74. Terus yang 16 oke kan. Setelah itu tadi kita sudah masuk ke time series. Kita buka lagi time seriesnya. Sudah ada, kita oke kan. Selanjutnya kita pencet layer, terus kita backdrop. Dan inilah bagian dari spesimen saya. Terus ini sepertinya ada berlebih, saya akan edit dulu.
Ini J5. Ini kita outputnya kita ini, yang ini kita sambungkan ke J J1, lalu yang circuitnya satu kita sambungkan ke J3, eh, J7, lalu kita silang. Selanjutnya eh, ini kita out ini kita ganti series name-nya jadi time series 1, lalu ini range gauge-nya kita ganti jadi seriesnya jadi time series 1 juga. Terus kita ketik project, lalu kita run, lalu kita oke kan saja dan sudah successful. Baiknya di sini kita lihat di summary-nya, kita dapatkan data summary seperti berikut. Ada foundation dan sebagainya macamnya. Lalu kita munculkan grafiknya itu profile, dengan cek profile. Startnya itu J1, lalu N-nya itu out 1, lalu kita find path, lalu kita oke kan. Baiklah, di sini nanti kita edit lagi kembali di bagian map, terus kita pencet ini run off, ini kita pencet di flooding, lalu ini capacity. Maka pada ini dimunculkan grafik kalau dia merah itu banjir, biru itu normal, dan semakin ke bawah itu semakin banjir. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.